Oke, saudara Bongkotan Pring, akses untuk menuju di petilasan Empu Barada yang berada di Manting sangat ekstrim dan sangat menantang. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga di petilasan Empu Barada. Kita langsung lihat ke dalam. Tersebutlah di kawasan Jawa ada pendeta mahasakti bernama Dahyang Bajrasatwa, mempunyai satu putra laki-laki bernama Dahyang Tanuhun atau Empu Lampita. Beliau memang pendeta Buddha, memiliki kepandaian luar biasa serta bijaksana dan mahasakti seperti ayahnya Dahyang Bajrasatwa. Dahyang Tanuhun mempunyai 5 putra laki-laki, dikenal dengan sebutan Pancatirta. Siapakah Pancatirta? 1. Empu Ginijaya. 2. Empu Semeru. 3. Empu Gana. 4. Empu Keturan atau Empu Rajakerta. 5. Empu Barada atau Empu Prada. Pada zaman kerajaan Kahuripan yang dipimpin oleh Prabu Airlangga yang memerintah tahun 1009 sampai 1042 dengan gelar Abhiseka Sri Maharaja Rakaya Halu Sri Dharma Wangsa Airlangga Anantu Wikrama Tunggadewa mempunyai seorang penasehat yang sangat sakti yang bernama Empu Barada. Dikenal dengan peristiwa pembelahan 2 kerajaan yang tercatat dalam serat Calon Arang, Nagara Kertagama, dan Prasasti Turun Hyang II, dan tertulis di Prasasti Batu Tulis yang terletak di sebelah selatan Pura Agung Kili Suci, tepatnya di Desa Semen, yang berbunyi, "Aku telah mampu membagi kerajaan Kahuripan menjadi 2, yaitu Panjalu dan Jenggala." Dikisahkan, Empu Baradah terbang sambil mengucurkan air kendi. Ketika sampai dekat desa Palungan, jubah Empu Baradah tersangkut ranting pohon asam. Ia marah dan mengutuk pohon asam tersebut menjadi kerdil. Oleh sebab itu, penduduk sekitar menamakan daerah itu Kamal Pandak, yang artinya asam pendek. Desa Kamal Pandak pada zaman Majapahit menjadi lokasi pendirian Pratna Paramita Puri, yaitu Candi Pendarmaan Arwah Gayatri, istri Raden Wijaya. Selesai menetapkan batas kerajaan Kadiri dan Jenggala berdasarkan cucuran air kendi, Empu Barada mengucapkan kutukan. Barang siapa berani melanggar batas tersebut, hidupnya akan mengalami kesialan. Menurut Prasasti Mahakopia yang diterbitkan Kertanegara Raja Singosari tahun 1289, kutukan Empu Barada sudah tawar berkat usaha Wisnuwardana menyatukan kedua wilayah tersebut. Maka terciptalah 2 kerajaan baru. Kerajaan Barat disebut Panjalu atau Kadiri, berpusat di kota baru yaitu Daha, diperintah oleh Sri Samarawijaya. Sedangkan kerajaan Timur bernama Jenggala, berpusat di kota lama yaitu Kahuripan, diperintah oleh Mahapanji Garasakan. Nagara Kertagama juga menyebutkan
Empu Baradah adalah pendeta Buddha yang mendapat anugerah tanah desa Lemah Citra atau Lemah Tulis. Berita ini cukup unik karena ia bisa menjadi guru spiritual Erlangga yang menganut agama Hindu Wisnu. Setelah membagi 2 kerajaan untuk kedua orang putranya dan dirasa telah memenuhi rasa keadilan, Erlangga mengundurkan diri, turun dari tahta keprabon, memilih kembali pada kehidupan semula sebagai seorang petapa dan berubah menjadi nama Resi Gentayu, dan beliau melinggih di Gua Selo Mangleng, sebelah barat Pura Penataran Agung Gili Suci. Kembali pada kesucian mendekati kepada Sang Maha Agung hingga akhir hayatnya tahun 1049 Masehi, dan mendapat julukan Sang Prabu Apuspala Jatiningrat Maharaja Erlangga Bisekanira. Kembali kepada kisah Empu Baradah. Suatu waktu, ada janda cantik yang bernama Calon Arang. Adalah seorang tokoh dalam cerita rakyat Jawa dan Bali dari abad ke-12. Tidak diketahui siapa yang mengarang cerita ini. Salinan teks Latin yang sangat penting berada di Belanda. Diceritakan bahwa ia adalah seorang janda pengguna ilmu hitam yang sering merusak hasil panen para petani dan menyebabkan datangnya penyakit. Calon Arang mempunyai seorang putri bernama Ratna Manggali yang meskipun cantik tidak dapat mendapatkan seorang suami. Karena kesulitan yang dihadapi putrinya, Calon Arang marah dan ia pun berniat membalas dendam dengan menculik seorang gadis muda. Gadis tersebut ia bawa ke sebuah kuil untuk dikorbankan kepada Dewi Durga. Hari berikutnya, banjir besar melanda desa tersebut dan banyak orang meninggal dunia. Penyakit pun muncul. Raja Erlangga yang mengetahui hal tersebut kemudian meminta bantuan penasehatnya, yaitu Empu Baradah. Untuk mengatasi masalah ini, Empu Baradah lalu mengirimkan putranya yang bernama Empu Bahula untuk dinikahkan kepada Ratna, anak dari Calon Arang. Kemudian keduanya menikah dengan pesta besar-besaran yang berlangsung 7 hari 7 malam, dan keadaan pun kembali normal. Calon Arang mempunyai sebuah buku yang berisi ilmu-ilmu sihir. Pada suatu hari, buku ini berhasil ditemukan oleh Bahula dan menyerahkannya kepada Empu Baradah. Saat Calon Arang mengetahui bahwa bukunya telah dicuri, ia menjadi marah dan memutuskan untuk melawan Empu Baradah. Kemudian Calon Arang pun kalah. Sejak ia dikalahkan, desa tersebut aman dari ancaman ilmu hitam Calon Arang.